Halo seluruh, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan membahas tentang anime Kiss Exist. Anime ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Keita Suminoe, yang merupakan siswa kelas 3 sekolah menengah yang tinggal bersama orang tuanya dan kakak perempuan angkat bernama Ako dan Riko. Sejak ayah dan ibunya menikah, kakak dan beradik ini terlihat sangat dekat dan saling membantu satu sama lain. Ako dan Riko kadang-kadang menggoda Keita. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Keita dan kakaknya sedang menaiki kereta. Mereka bertiga pun berencana untuk membeli komputer. Seketika Ako dan Riko sangat bersemangat saat kereta sudah sampai di Akihabara. Saat di Akihabara, terlihat Riko memakaikan Ako bandu berkuping kucing. Seketika Riko menyuruh Ako untuk mengeluarkan suara seperti kucing. Awalnya Ako tidak menuruti perkataan Riko, tetapi ketika melihat Keita, dirinya pun langsung menurutinya. Ako pun mulai mempraktekannya dan terlihat sangat imut sekali. Sehingga para wibu berbondong untuk mendapatkan foto Ako. Scan berganti. Inilah yang dilakukan Ako dan Riko. Ternyata tujuan mereka membeli komputer agar mereka bisa melihat situs XXX. Tetapi mereka tidak bisa membuka situs tersebut, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa masuk. Berbagai keyword pun sudah mereka coba, tetapi mereka tidak mendapatkan hasilnya. Terlihat Riko yang tidak menyerah pun memberikan ide kepada Ako untuk membeli game dewasa dengan cara meminta bantuan kepada fans eroge untuk mendapatkan game tersebut. Di sisi lain, Riko beranggapan game ini langkah pertama untuk menjadi dewasa. Alhasil membuat Riko berambisi untuk mendapatkan game tersebut serta untuk menjadi wanita sejati. Terlihat Ako dan Riko melakukan rencananya dengan hati-hati agar Keita tidak mengetahuinya. Rencana mereka pun dilaksanakan dengan mereka membagi tugas. Ako pun bertugas mengalihkan Keita, sedangkan Riko mendapatkan tugas membeli game tersebut. Ako pun mulai mengajak Keita ke tempat lain serta mengajak Keita pergi ke toko cosplay. Di dalam toko pun aku mengajak Keita untuk berfoto. Tetapi Keita tidak berniat dan merasa malu. Aku pun mulai meyakinkan Keita serta menunjuk beberapa foto cosplay, sehingga membuat pikiran Keita bertraveling. Dan akhirnya mereka pun mencoba memakai baju cosplay. Terlihat Keita kesusahan saat memakai baju cosplay. Seketika Ako yang sudah memakai cosplay warrior girl langsung menghampiri Keita. Keita yang melihat Ako pun langsung kaget dan mengkritik Ako yang sedang memakai baju cosplay setengah telanjang. Seketika Ako pun masuk ke ruang ganti untuk membantu Keita memakai baju cosplay. Tetapi Keita tidak memperbolehkan Ako untuk membantunya, sehingga membuat keributan. Di sisi lain terlihat Bu Usuki yang berada di ruang ganti sebelahnya merasa kesal dengan keributan tersebut. Seketika Bu Usuki langsung menghampiri Keita dan Ako. Tanpa basa-basi tirai pun dibuka. Terlihat Ako dan Keita berpose dengan tak wajar, sehingga membuat Bu Usuki kaget saat melihatnya. Tetapi Ako dan Bu Usuki pun kaget saat berpandangan. Bu Usuki yang malu pun langsung pergi kembali ke ruang gantinya. Ternyata Bu Usuki mempunyai hobi memakai pakaian cosplay.
Terlihat Bu Uzuki pun mulai cemas, sehingga pikiran Bu Uzuki menjadi negatif thinking karena dirinya takut terhadap reputasinya yang sebagai guru memakai baju cosplay. Seketika Bu Uzuki berdoa kepada Kanetsugu dan mendapatkan ide untuk melarikan diri. Tetapi sebelum melarikan diri, Bu Uzuki akan mengambil foto cosplay terlebih dahulu sebagai misi utamanya. Scan berganti. Terlihat Riko sedang memilih game dewasa. Akhirnya Riko mendapatkan game yang dia cari. Tetapi saat mengambil, dirinya pun berebut game dengan orang lain. Lagi dan lagi perempuan yang sedang berebut game dengan Riko ternyata Bu Uzuki. Sehingga mereka berdua kaget dan membuat pikiran Bu Uzuki pun kembali negatif. Terlihat Bu Uzuki yang tak ingin reputasinya hancur, seketika dirinya membuat rencana. Ketika Riko dan Bu Uzuki saling memberikan penjelasan, tiba-tiba datanglah seorang pria mengambil game tersebut. Tanpa sadar pun Bu Uzuki memukul pria tersebut. Riko yang mendengar pun langsung menanyakannya. Bu Uzuki pun tidak menjawabnya dan langsung membawa game tersebut. Terlihat Keita dan Ako sedang menunggu Riko. Ako yang tidak ingin rencana mereka diketahui oleh Keita, seketika dirinya pergi untuk mencari Riko. Di sisi lain Bu Uzuki yang sudah membayar, seketika dihadang oleh Riko. Tak berselang lama pun Ako pun menghampiri Riko, sehingga membuat Bu Uzuki kaget. Riko yang tidak menyerah untuk mendapatkan game tersebut langsung memberitahukan kepada Ako, sehingga membuat Bu Uzuki panik dan menyembunyikan game tersebut. Bu Uzuki pun semakin mati gaya ketika mendengar omongan Riko dan Ako. Terlihat Bu Uzuki mulai pasrah dengan keadaannya. Tiba-tiba Keita datang menghampiri Ako dan Riko. Keita yang melihat Bu Uzuki seketika dirinya memperkenalkan diri. Di sisi lain Bu Uzuki yang mengetahuinya pun langsung memikirkan hubungan mereka bertiga, serta melihat isi tema game yang dibelinya. Ternyata benar saja, game yang Riko incar tentang hubungan kakak beradik. Bu Uzuki yang mengetahuinya pun langsung kaget dan menjatuhkan gamenya. Keita pun juga ikut kaget saat mencoba mengambil game tersebut. Terlihat jiwa sebagai guru Bu Uzuki pun keluar. Seketika Bu Uzuki memberikan nasihat kepada mereka bertiga. Ako dan Riko yang tidak terima pun langsung menjelaskan bahwa Keita merupakan adik tirinya. Tanpa basa-basi Ako dan Riko juga berterus terang kepada Bu Uzuki. Bu Uzuki yang tidak bisa menyanggahnya pun langsung menanyakan pendapat kepada Keita. Tetapi jawaban Keita pun membuat Bu Uzuki kecewa, sehingga pikiran Bu Uzuki berfantasi layaknya para wibu. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dan memberitahukan jika ada satu kaset lagi. Ako dan Riko yang ingin membelinya pun seketika memperhatikan Keita. Ternyata Keita dan Bu Uzuki sudah tidak ada di sampingnya. Terlihat Bu Uzuki sedang menginterogasi Keita, serta menasihati hubungan terlarang Keita dengan kakaknya. Seketika ada pelayan yang menawarkan baju cosplay. Ternyata toko tersebut sering digunakan orang untuk berpakaian komandan militer. Bu Uzuki yang mengetahuinya pun membuat pikirannya berfantasi lagi. Awalnya Bu Uzuki menolaknya, tetapi saat pelayan menawarkan baju cosplay Kanetsugu, akhirnya Bu Uzuki memilih pakaian tersebut. Bu Uzuki pun mulai melanjutkan interogasinya. Terlihat Keita pun merasa tak nyaman dengan pakaian yang dia pakai. Seketika terdengar suara mendesah dari sebelah kamar. Jiwa guru Bu Uzuki yang bergejolak pun langsung menasihati Keita.
Terlihat Keita membantah pernyataan Bu Uzuki dan Keita berpamitan untuk pergi. Bu Uzuki yang menghentikan agar Keita tidak pergi, seketika dirinya menarik tangan Keita sehingga Keita jatuh tepat pada tubuhnya. Tiba-tiba Ako dan Riko membuka pintunya. Scan berganti. Terlihat Ako dan Riko memarahi Bu Uzuki. Tiba-tiba datanglah Mikazuki dan menyapa mereka berempat. Ternyata Mikazuki merupakan adik dari Bu Uzuki. Mikazuki pun terlihat berterima kasih dengan kakaknya yang sudah membelikan game yang dia suka. Tetapi Mikazuki yang belum cukup umur membuat dirinya meminta tolong kepada kakaknya. Serta Mikazuki sangat kagum kepada kakaknya yang bisa diandalkan. Terlihat Bu Uzuki yang memakai baju cosplay sedang difoto oleh Mikazuki. Hal inilah Mikazuki membantu kakaknya agar bisa keluar dari masalah. Karena dirinya bisa mendapatkan foto dari kakaknya yang memakai baju cosplay. Dan sangat mengejutkan sekali, Bu Uzuki ternyata seorang cosplayer dan mencintai game dewasa serta terobsesi dengan komandan militer. Dan akhirnya film pun bersambung. Kisah Keita dan kakaknya pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.